Mungkin para sahabat bisa juga membagikan kisahnya tentang pengalaman berdevosi tentang Maria, atau halangan apa yang dimiliki ketika ingin berdevosi tentang Maria, atau niat yang mau dibangun tentang devosi bersama Maria, tentang devosi-devosi Marian, apa saja yang mau dibuat, sehingga dengan itu refleksi kita tentang Maria bisa hidup dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ketangguhannya sebagai Bunda Allah sungguh bisa menjadi teladan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita yang tidak selalu mudah. Pace bene, masih di mea culpa. Kita mau berbicara sedikit tentang Maria. Gereja kita membuat refleksi tentang siapa itu Maria, bukan karena demi Marianya sendiri, tetapi karena Kristus yang adalah putra dari Maria, yang dilahirkan oleh seorang wanita, dan wanita ini adalah Maria. Cara orang Kristen, Katolik, menghormati Kristus adalah juga dengan mencoba merenungkan siapa ibunya itu. Dan dari ibunya ini, yaitu Bunda Maria, orang Kristen mencoba menemukan teladan apa yang bisa dipelajari dari Maria, yang karena ketulusan hatinya, yang karena keseluruhan dirinya dipersembahkan kepada Allah, ia rela mau mengabdi kepada Allah untuk menerima Sang Sabda di dalam dirinya, dan dia mengandung dan dia melahirkan Sang Putra. Maka saya pikir sangat pantas kita membuat refleksi kepada dan bersama dengan Maria. Dan saya yakin di antara kita yang mendengarkan video ini juga memiliki pengalaman pribadi dalam berefleksi tentang dan bersama dengan Maria. Barangkali kita di rumah masing-masing juga memiliki pengalaman istimewa dalam berdoa bersama Maria. Apakah ada doa rosario bersama? Apakah ada semacam novena 3 kali salam Maria, atau bentuk devosi-devosi lain yang biasa kita pakai untuk dekat bersama Maria, berdoa kepada Allah. Maka saya mau mengaitkan kisah ini tentang dogma tentang Maria di dalam gereja kita, dan refleksi kita tentang Maria dalam hidup berkeluarga, supaya tetap konsisten kita mau membahas tentang keluarga juga. Sekali lagi, kita membahas Maria bukan demi Marianya, tetapi demi pengenalan kita yang lebih dalam akan Kristus, dan demi kedekatan kita pada yang ilahi. Maria dikenal oleh dalam gereja dengan 4 dogma yang khas. Yang pertama, Maria adalah Bunda Allah. Maria dikandung tanpa noda dosa. Maria tetap perawan, dan karena kebaikan ini semua, Maria diangkat ke kemuliaan surgawi. Semua ini kita lihat dalam kacamata iman. Sekali lagi, dalam kacamata iman. Kita akan terbentur kalau kita hanya berbicara tentang ini dalam konteks historisitasnya. Benarkah begitu? Apakah tidak bisa kita lihat bahwa Maria itu mati, ada jenazahnya, ada makamnya? Kita akan coba lihat itu, katanya. Kita harus buktikan bahwa Maria itu tidak diangkat ke surga. Kita harus buktikan bahwa Maria itu tidak dikandung tanpa noda. Hal-hal semacam ini justru akan merumitkan kita, mempersulit kita untuk membuat refleksi dan menginternalisasi semangat yang ditunjukkan oleh Maria dalam mengabdi kepada Allah. Maka 4 dogma tadi yang diajarkan oleh gereja, kita terima sebagai ajaran iman dan sebagai bagian dari refleksi iman dengan kacamata iman kita. Maka kalau ada Protestan tidak menerima ajaran dogmatis tentang Maria, itu sangat wajar, dan dia dengan sendirinya menjadi seorang Protestan yang konsisten. Karena dalam Protestantisme, Maria tidak dipandang seperti bagaimana Katolik memandang Maria. Dan kita sebagai Katolik mencoba menerima ajaran gereja itu, magisterium gereja tentang Maria, dengan taat, bahwa kita memiliki refleksi sendiri, tidak persoalan, karena kita memiliki rasa beriman sendiri. Tetapi hendaknya kita mencoba melihat peran Maria sebagai Bunda Allah hanya mungkin kalau Maria dengan rendah hati mau menanggapi pewartaan dari Allah lewat malaikatnya, malaikat Gabriel. Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Karena perkataan Allah sendirilah
Maria kita pandang sebagai Bunda Allah, sebagai yang dikandung tanpa noda dosa, sebagai tetap berawan, dan sebagai yang diangkat ke kemuliaan surgawi. Maka janganlah kiranya refleksi kita atau kritisisme kita atas Maria justru menghambat kita untuk sanggup mencoba melihat Maria sebagai teladan iman. Nah, pertanyaan kemudian, apa yang bisa kita pelajari dari Bunda Maria sehingga bisa kita terapkan, hidupi di dalam keluarga? Maria sebagai ibu hadir sebagai ibu yang baik kepada putranya. Bahkan sampai di bawah kaki salib, Maria tetap setia. Ini menunjukkan loyalitas seorang ibu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dan tanggung jawab serta cintanya kepada keturunannya sendiri. Pendampingan yang holistik dan menyeluruh dan berkesinambungan. Pasti sikap taat dan kesetiaan ada dalam diri Maria sehingga ia tetap dengan rela mau bersama putranya, bukan hanya dalam kemuliaan tetapi juga dalam penderitaan-penderitaan. Itu satu keutamaan yang saya pikir harus dilatih terus-menerus dari pihak kita untuk tetap setia, untuk tetap tekun mengikuti yang baik, bahkan ketika yang baik ini menuntut pengorbanan, memberikan rasa malu kepada kita. Sebagaimana Maria sendiri mengikuti putranya yang dipermalukan di jalan Via Dolorosa, di jalan penderitaan itu. Lalu kita juga mengenal Maria sebagai Hawa baru. Patung-patungnya seringkali digambarkan dengan kaki yang tumit yang menginjak kepala ular. Ketika Hawa akhirnya jatuh karena godaan dari ular, muncullah Maria sebagai Hawa baru yang merontokkan ular itu sendiri. Sebagai wanita yang lewat rahimnya kita mendapatkan keselamatan. Maka peran aktif Maria dalam karya keselamatan kiranya kita pandang juga sebagai teladan. Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Supaya demikian Maria menunjukkan feedback, tanggapan darinya atas pewartaan dari Allah lewat malaikat Gabriel. Maria menanggapi inisiatif dari Allah itu. Allah ingin Sang Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maria menanggapi keinginan Allah dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan." Nah, apakah kita sanggup dalam pengalaman rohani kita untuk mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan," begitu ya, dalam pelayanan kita? Itu saya pikir satu refleksi juga ya. Saya juga akhirnya menyadari dalam pekerjaan kita, terutama untuk orang-orang terdekat kita. Ketika ternyata hal itu sebenarnya tidak menyamankan, cukup mengganggu, apakah kita sanggup berkata, "Aku ini hamba Tuhan"? Ketika Maria membawa Yesus untuk sesuai dengan ritus Yahudi pada waktu itu, Simeon sudah membuat ramalan bahwa satu pedang akan menembus hatimu, akan ada rasa sakit, akan ada penderitaan, tetapi Maria tetap setia, bertahan untuk bertekun mendampingi Yesus. Ya, ada banyak refleksi dan saya yakin kita juga masing-masing bisa membuat refleksi tentang Maria dengan cara kita masing-masing atau dengan devosi yang kita buat entah pribadi atau bersama dengan keluarga. Mungkin para sahabat bisa juga membagikan kisahnya tentang pengalaman berdevosi tentang Maria atau halangan apa yang dimiliki ketika ingin berdevosi tentang Maria atau niat yang mau dibangun tentang devosi bersama Maria, tentang devosi-devosi Marian, apa saja yang mau dibuat sehingga dengan itu refleksi kita tentang Maria bisa hidup dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ketangguhannya sebagai Bunda Allah sungguh bisa menjadi teladan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita yang tidak selalu mudah. Demikian video singkat dari saya dan semoga berguna dan pace e bene.